tapi atasnya boyo dia. Nah. Berarti ini mesin pasti torsinya gede. Oke. Di Berarti bawahnya galak nih. 2000 3000 pasti galak gitu. Oke. Kayak jungkat-jungkit lah. Iya. Jadi harus ada yang dimenangkan. Jadi kalau lihat mobilnya Dominic Toretto ya yang startnya ngangkat, nah itu torsinya gede. Itu torsi. Halo Sobat Seva, welcome back di Balik Mesin, di mana lagi kalau bukan di Seva by Astra. Nah, masih di AHT Garage, bengkel balap ternama di Tangerang Selatan ya. Nah, kita mau belajar lagi nih sama punggawanya AHT Garage, ada Om Yuda. Halo Om. Halo. Sehat ya Om ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini baju masih sama, anyway kita masih syuting di hari yang sama. Enggak, ini udah ganti kok. Oh udah ganti? Udah. Baju kayak gini semua? Semua kayak gini. Sama. Oh Saya sama. Baju kayak gini semua. Jadi kita syuting di hari yang berbeda. Ini udah besokannya. Nggak kayak konten sebelumnya. Oke, jadi kita mau bahas mitos atau fakta nih Om. Jadi nanti gue akan bacain mungkin ada 5 statement. Nanti lu jawab mitos atau fakta sampai 5. Setelah itu baru kita kupas satu-satu. Oke. Aman? Oke. Aman. Oke. Kita masuk ke mitos atau fakta yang pertama. Ganti knalpot racing bikin mobil lebih kencang. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos, oke. Kedua, intake racing bikin air hujan gampang masuk ke mesin. Mitos atau fakta? Intake racing. Fakta sih. Fakta, oke. Terus, mobil Jepang lebih gampang dimodif daripada mobil Eropa. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Nambah horsepower sama dengan mobil jadi lebih cepat. Mitos atau fakta? Nambah horsepower, nambah mobil jadi lebih kencang. Iya. Fakta. Fakta, oke. Dan yang terakhir, oli buat mobil balap harganya lebih mahal. Ya fakta. Benar. Fakta. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jangan kemana-mana, tetap di Seva by Astra. Statement pertama nih Om. Ganti knalpot racing bikin mobil jadi lebih kencang. Tadi jawabannya adalah mitos ya Om. Boleh dijelasin Om? Boleh, karena mitos karena cuma satu hal doang yang dibilang. Iya, knalpot nggak ada doang. temennya kan. Nah, kalau nggak ada temennya sih ya mitos itu cuman gangguin tetangga doang. Jangan. Jadi gini, kalau misalnya knalpot kita plongin, nah berarti kan flow-nya jadi lebih plong. Ya. Tapi mesin itu tidak menghisap udara yang tadi yang kemarin kita jelasin ya. Iya. Mesin itu nggak menghisap udara sebanyak itu untuk dibuang secepat itu juga. Jadi tenaganya ngempos biasanya. Malah ngempos terus berisik doang. Kalau emang tujuannya cuma buat gaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dari situ, ini tenaganya pasti naik. Ntar dulu belum tentu. Belum tentu. Apalagi kalau ganti knalpotnya asal-asalan ya. Apalagi asal-asalan. Nggak dihitung, gitu. Nggak dihitung, ukurannya macam. nggak kita tes dulu di dyno gitu ya. Ya udah. Jadi jawabannya adalah mitos. Ya, mungkin fakta lebih kenceng suaranya. Tenaganya belum tentu. Oke, yang kedua. Intake racing bikin air hujan gampang masuk ke mobil. Fakta tadi ya? Itu fakta, karena memang jadi open filter kan sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat mobil standar memang bentuk airbox-nya itu tertutup, itu udah didesain sedemikian rupa kalaupun air masuk, itu nggak masuknya ke mesin. Pasti ada jalur buang ke bawah lagi. Nah, sementara kalau pakai open filter, apalagi yang posisinya ditaruh lebih rendah, Jakarta hujan, kena air gitu ya, itu air akan lebih gampang masuk. Begitu air masuk, ya water hammer. Mesin nih, korbannya mesin. Kita udah pernah bahas water hammer, jadi itu kondisi di mana ada air yang masuk ke ruang bakar ya Om. Yang bentuknya cair, bukan uap. Bukan gitu. uap. Karena cairan itu incompressible, nggak bisa dikompres. Betul. Yang kalah jadi bloknya. komponen. Iya, komponen. Jadi kayak orang lagi naik sepeda kenceng-kenceng, depannya ada tembok, gledar, bubar jadinya semuanya. Oke, jadi jawabannya adalah fakta ya. Jadi kalau misalkan mau ganti air intake racing atau open air filter, better dipertimbangkan tadi Om ya. Si gimana biar posisinya air. Gimana posisinya biar tidak mempermudah air supaya masuk. Jadi tetap itu harus dipikirin juga. Harus dipikirin. Ya itu biasanya tambahan, karena kita kalau beli filter intake racing kan nggak dapet sisa-sisanya kan, cuma intake-nya doang. Kita harus nambah lagi sebenarnya. Bikin lagi berarti Bikin lagi. Oke. Yang ketiga, mobil Jepang lebih gampang dimodif daripada mobil Eropa. Ya. Fakta ya Om ya. Fakta. Jadi emang gue sebenarnya gini, bisa juga kita debatin mobil Eropa lebih gampang, tapi kalau dia spesialis Eropa. Cuman kalau kita ngomong secara general, bener Jepang itu lebih simple mobilnya. Jadi cara Jepang mendesain mobil itu beneran gimana? Dia mensimplify banyak hal supaya nggak terlalu banyak kemungkinan parts yang rusak.
Oke, durability-nya yang dikejar. Durability, makanya rata-rata mobil Jepang itu umurnya bisa panjang kan. Karena dia itu KISS sistemnya, keep it simple stupid. Jadi ya memang benar lebih praktis dan lebih enak. Walaupun makin kesini makin canggih sih. Jepang juga makin canggih dan makin sulit untuk dikerjain. Tapi kalau dilihat dari sejarah-sejarahnya emang benar. Oke, dalam konteks mobil balap, kalau udah jadi mobil balap kan kita udah ngebongkar semua ya. Yang nggak perlu udah kita buang-buangin. Semua mobil jadi simple. Semua mobil jadi simple. Karena konsepnya bikin mobil balap ya itu sama, keep it simple stupid juga. Semakin simple mobil itu kita bangun, semakin kemungkinan masalah pun semakin kecil nanti di track. Jadi itu pasti kita simplify banyak hal. Ngoreknya ibaratnya, tapi tetap lebih gampang mobil Jepang Om berarti? Tetap, kalau secara general tetap Jepang lebih enak. Siap. Walaupun ini ada di belakang ada Supra ya, yang transmisinya dikawinin sama Eropa. Jadi ya, jadi itu. Jadi keep it simple smart. Ya, tapi jadi sulit memang. Jadi sulit. Keep it sulit gitu jadi kisnya. Keep it sulit. Mesinnya JZ, transmisinya M4, mantap. Untuk ownernya respect sih, keren. Kepikiran aja masalahnya. Oke, nambah horsepower sama dengan mobil jadi lebih cepat. Tadi jawabannya fakta ya? Ya, fakta. Jadi kalau misalnya mobil kita nggak kenceng, nganterin anak ke sekolah kan 5 menit. Betul. Kalau kenceng jadi 4 menit 55 detik. Lebih kenceng 5 detik. Bener. Itu juga karena nggak macet. Bener. Nah sebenarnya sih memang benar. Jadi kalau misalnya horsepower itu emang menambah tenaga. Tenaga itu ya efek yang bisa kita rasain ya ke mobilnya, performanya, tarikannya lebih kenceng. Nah kenapa begitu? Karena kan horsepower ini sebenarnya kan daya yang dihasilkan mobil mesin itu sendiri gitu loh. Ya udah pasti dia makin kenceng. Jadi mungkin sedikit educate juga nih Om buat Sobat Seva dan gue juga nih. Kan kalau mobil itu indikator tenaganya ada 2 ya, torque sama horsepower, HP ya. Nah itu kesinambungannya gimana tuh? Torsi itu biasanya dia optimal dari 0 sampai 5.000 RPM. 5.250 lah biasanya, dari 1.000 lah. Nah berarti itu adalah yang terpakai kalau kita kebanyakan jalan stop and go. Di perkotaan, itu torsi sebenarnya yang kita rasain. Nah, kalau power itu dari 5.250 ke atas RPM, nah itu power yang main udah. Jadi nafas panjangnya. Nah, kalau mau dibilang kita ngemodif mesin, yang pengaruh apa? Yang akan terpengaruh apa? Torsi atau horsepower? Sebenarnya dua-duanya terpengaruh. Nah, terpengaruhnya itu nanti dari bentuk grafiknya aja. Grafiknya jadi seperti apa nih bentuknya? Ketemunya di mana nih? Ya, gitu ya, ketemu sih akan selalu di 5.250 karena emang rumusnya begitu. Rumusnya emang begitu karena rumus horsepower itu ya dari torsi. Gitu. Jadi yang dihitung sama mesin dyno atau yang dihitung sama apapun, mesin apapun untuk ngitung tenaga itu torsinya dulu yang dihitung. Baru pakai formula di convert ke horsepower. I see. Jadi memang base-nya torsi berarti ya? Base-nya torsi. Berarti kalau HP naik, torsi otomatis naik? Pasti naik. Pasti naik. Nah, cuman di mana peak-nya horsepower, di RPM berapa peaknya itu yang membedakan. Makanya kadang orang suka bilang bawahnya jadi boyo. Itu sebenarnya bawahnya jadi boyo berarti torsi paling maksimalnya itu pindah ke RPM yang lebih tinggi. Jadi begitu digas baru ketemu nih. Nanti digas lagi terus baru dia ketemu peak torsinya baru di sini ternyata tenaganya jadi pindah ke atas. Jadi itu istilah kayak boyo di bawah. Ntar dulu boyo di bawah kalau di atasnya emang dapet. Ya emang itu harus dibayarnya di situ untuk dapetin di atas. Tapi atasnya boyo dia, berarti ini mesin pasti torsinya gede. Di 2000-3000 pasti galak gitu. Kayak jungkat-jungkit lah. Jadi harus ada yang dimenangin. Jadi kalau lihat mobilnya Dominic Toretto ya yang startnya ngangkat, nah itu torsinya gede. Itu torsi. Nah yang Supranya itu horsepower-nya gede. Nyari top speed pakai HP berarti pake ya. HP, tapi nyari start itu pakai torsi. Nyari kalau di drag itu ada 60 foot time, ada yang pokoknya yang pendek-pendeknya ya. Ada yang 100 feet gitu itu tuh torsi yang main. Tapi nanti begitu finish muncul top speed, itu horsepower-nya yang ngomong. Nah, itu logiknya gitu nih. Jago banget nih Om Yuda. Oke, yang terakhir, oli mobil balap harganya lebih mahal. Fakta. Ya fakta emang bener, bisa signifikan mahal banget malahan. Itu apa yang bikin dia jadi mahal banget Om? Base sama aditifnya kayaknya emang beda sih. Saya sih kan emang bukan orang oli ya, cuman kalau ngetes oli kan memang udah sering. Intinya sih ada harga ada kualitas. Oli yang lebih murah itu memang peruntukannya bukan untuk dipakai secara ekstrim. Ekstrim ini seperti apa?
mesin itu dioperasikan di RPM yang tidak normal. Di atas 6.000 terus-menerusan. 6.000, 7.000 RPM, 6.000, 7.000 RPM itu diterusin selama 30 menit. Di situ baru akan berasa tuh oli balap lebih beneficial di situ. Dia nggak disintegrate. Lebih dingin berarti jadi. Dia nggak dingin, dia tuh bukan lebih dingin, dia malah panas juga, tetap panas. Tapi untuk dia bisa beroperasi di temperatur yang tinggi, olinya tuh nggak disintegrate. Nggak terpisah molekul-molekulnya gitu, nggak nge-breakdown. Jadi dia tetap retain molekulnya dia di suhu yang tinggi. Artinya kemampuan dia ngelubrikasi di RPM tinggi dan suhu tinggi itu lebih bagus. Kalau pakai yang oli biasa tapi dipakai di 7.000-an RPM, 6.000-an RPM, itu oli itu bisa disintegrate tuh. Fungsi dia untuk melubrikasi jadi berkurang, sehingga parts mobil yang metal ketemu metal, baret semua. Rusak mesinnya. Turun mesin, satu seri ganti mesin, satu seri ganti mesin. Makanya belilah oli sesuai peruntukan kita. Bukan berarti karena oli balap itu bagus dan mahal, kita mobil harian kita pakai oli balap juga ya, jangan. Mobil balap itu operating RPM-nya di atas 5.000. Mobil harian 99% kita bawa mobil di bawah 3.000. Di bawah 3.000. Ngapain kita pakai oli balap gitu loh. Jadi bisa, cuman ngapain gitu ya kan. Mendingan duitnya buat beli lauk kayak di apa gitu. Atau buat remap gitu ya, atau buat yang lain lah, sisihin ke yang lain, jangan sisihin kayak lebih velg gitu misalkan, ditabung. Karena oli balap lumayan Om ya? Mahal, lumayan. Udah per liter itu udah 300-an sampai 500-an ribu. Per liter? Per liter. Per liter. Kali 4 liter paling enggak ya? 4 liter kalau mesinnya kecil. Mesinnya kecil. Kalau mesinnya gede minta 8 liter, wah mantap. Berasa itu. Udah gitu pasti kan habis satu seri ganti? Pasti ganti. Pasti ganti, nggak mungkin dipakai lagi. Iya. Oh belum 5.000, nggak gitu caranya. Nggak gitu oli balap. Belum 10.000 Om, baru cuma berapa ratus kilo. Nggak bisa. Gitu. Jadi emang that's why oli balap itu lebih mahal ya Om. Makanya dia lebih mahal. Memang secara teknologi juga beda. Komponen-komponen yang dimasukin ke dalamnya, aditif-aditif juga beda. Karena juga komponen mesinnya mungkin juga udah beda bahannya. Beda juga, segala macam. Ya. Oke, Om Yuda, sekian dulu mitos atau fakta. Sebenarnya banyak banget pertanyaan yang mau ditanyakan ya. Cuman untuk menjaga durasi kita tetap optimal, jadi mungkin kita batasin 5 dulu. Mungkin nextnya kita main ke AHT lagi, boleh Om ya? Bebas, kapan aja ya, kabarin aja. Kita akan nanya-nanya lagi seputar dunia balap nih sama Om Yuda. Karena Om Yuda selain punya bengkel balap, pembalap juga Om ya? Dulunya ya. Dulunya pembalap juga. Sekarang udah nggak sempet. Udah banyak customer. Udah ngurusin mobil balap orang soalnya, jadi udah jadi tim balap. Jadi udah nggak sempet balapan. Oke Buda, thank you banget. Oke. Udah berbagi sama kita. Makasih ya. Sobat Seva, thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga YouTube Seva Basra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, saya Raffi. Yuda. Dari AHT Garage. See you in the next video. Bye.